Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya nikmat-nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita pun tiada hentinya. Bahkan ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan dan menyulitkan, namun pada saat yang sama pula nikmat Allah terus mengalir. Dan seringkali kita terlalu fokus dengan musibah-musibah yang kita alami sehingga tutup mata dan melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat hidayah. Ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang muslim, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah ini nikmat yang paling besar. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah, cobaan dan ujian, ketika kita ingat bahwa kita masih menjadi seorang muslim, maka idealnya kita tidak terlalu merasa berat. Justru kita sangat berat, dan ini musibah yang sesungguhnya, dan musibah yang terbesar adalah ketika Allah mencabut hidayah yang diberikan kepada kita semuanya. Selama hidayah masih menetap dalam diri kita, apapun musibah, apapun ujian, maka kita akan menganggapnya tidak terlalu berat. Kita membayangkan bagaimana seseorang yang diberikan limpahan harta yang luar biasa tapi tidak mendapat hidayah. Apakah kita bersedia menjadi orang tersebut? Kaya raya tapi tidak dapat hidayah. Atau orang diberikan kesehatan lahir dan batin, tidak pernah sakit tapi tidak mendapat hidayah. Apakah kita juga bisa menjadi orang seperti itu? Sementara ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, mungkin berat secara ekonomi, serat secara rezeki, tapi diberi hidayah, maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita diuji dengan sakit, baik diri kita atau keluarga kita, tapi kita masih dapat hidayah, maka ini adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Maka dari itu, rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat hidayah dan nikmat-nikmat lainnya, maka akan menjadi asbab, menjadi sebab-sebab teguhnya dan tetapnya nikmat-nikmat Allah kepada kita, bahkan menjadi sebab bertambahnya nikmat-nikmat tersebut. Tidak lupa, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari Jumat yang sangat istimewa dan spesial ini, dikhususkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita sangat dianjurkan memperbanyak sholawat dan salam atas beliau. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, apalagi disebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun menulis nama beliau, kita dianjurkan untuk bersolawat. Namun di hari Jumat ini lebih ditekankan lagi, harus lebih banyak lagi, karena beliau telah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa'aktsiru alayya salatan fa inna salatakum tu'radun. Sesungguhnya hari yang paling utama di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat atasku, karena salawat-salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Apakah kita tidak bersemangat dan tidak senang jika salawat-salawat kita disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW? Maka di hari Jumat ini kita perbanyak salawat atas beliau, dan juga perbanyak berdoa kepada Allah. Karena ada satu waktu di hari Jumat di mana
doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun waktu persisnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menekankan hari Jumat, terutama di penghujung hari setelah asar sampai maghrib, kita perbanyak doa meminta kebaikan dunia, lebih-lebih meminta kebaikan untuk akhirat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak lupa khatib mengajak kepada pribadi khatib khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita berupaya selalu menaikkan level ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap pekan mungkin minimal, ilmu kita bertambah. Kita hadir di majelis ilmu. Ilmu bertambah, idealnya diikuti bertambahnya amal. Dan ketika amal itu bertambah, maka iman pun bertambah. Maka rumusnya adalah bertambah usia harusnya bertambah iman, bertambah usia bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naiknya dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan ibadah, dan turunnya dengan maksiat dan dosa-dosa. Maka bertambah ilmu diiringi bertambah amal, bertambah ketaatan, berarti bertambah pula keimanan. Dan pada akhirnya semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pada posisi puncak prestasi keimanan kita sepanjang hidup ini, dan semoga diakhiri kehidupan kita dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penyebab Bani Adam, manusia masuk ke dalam neraka hanya satu. Penyebab seseorang masuk neraka sebabnya hanya satu, yaitu karena dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, dosa begitu banyak. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, beliau mencantumkan lebih dari 70 dosa besar, belum termasuk dosa kecil. Maka seseorang masuk neraka karena satu sebab, yaitu dosa. Namun dosa itu jenisnya banyak, dan para ulama mengkategorikannya menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar biasanya disebutkan dalam dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis, disebutkan ancaman kerasnya, disebutkan jenis siksanya, atau di sana ada laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk dosa besar. Namun dosa kecil tidak disebutkan secara detail bagaimana bentuk siksanya, bagaimana laknat Allah, lebih ringan dibandingkan dengan dosa-dosa besar. Namun ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan berapa banyak orang yang menganggap dosa besar itu sebagai dosa kecil, dan berapa banyak orang yang meremehkan dosa kecil. Seringkali terjatuh dalam dua hal ini. Dosa besar dianggap dosa kecil, sementara dosa kecil diremehkan. Maka ketika dosa besar itu dianggap dosa kecil sehingga berlanjut dengan diremehkan, akhirnya dianggap biasa dan menjadi sesuatu yang wajar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika meremehkan dosa kecil, maka dia terjatuh dalam dosa besar. Mengapa dia terjatuh dalam dosa besar? Karena sikap meremehkannya adalah dosa besar. Dosa besar ataupun kecil sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah melarang hal ini dengan sabdanya, wa iyyakum bimuhqiratil dzunub, jauhi oleh kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Lalu Rasulullah menggambarkan, menganalogikan bahwa dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus itu seperti seseorang yang sedang berada di gurun pasir dan dia akan masak sesuatu lalu mencari kayu bakar. Maka di sana tidak ada pepohonan kayu yang besar, adanya ranting-ranting. Maka dia sibuk mengambil ranting-ranting kecil, dikumpulkan di tangannya, dapat sedikit ditaruh, kemudian mencari lagi, dapat sedikit ditaruh, dapat sedikit lagi ditaruh.
lalu setelah terkumpul begitu banyak dinyalakan api, dan dari hasil kumpulan ranting-ranting kecil itu mampu mematangkan apa saja, mampu memasak apapun. Itulah gambaran dosa kecil ketika diremehkan, seperti ranting yang kecil-kecil tapi dikumpulkan bisa membakar apa saja, sementara dosa akan membakar pelakunya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar yang mulia dan penuh barokah ini, saya ingin menyampaikan satu nasihat kepada saya pribadi khususnya, dan umumnya kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jenis dosa besar yang dianggap kecil dan biasa adalah berdusta atau berbohong. Hari ini, di mana kita hidup di zaman yang penuh dengan kebohongan, apapun berisi kebohongan, hampir seluruhnya. Berita di media penuh kebohongan, iklan penuh dengan kebohongan, para politikus banyak yang berbohong, para suami banyak yang berbohong kepada istrinya, para istri berbohong kepada suaminya, anak berbohong kepada orang tuanya, orang tua berbohong kepada anaknya. Maka pada hari ini orang-orang yang jujur seperti permata yang sangat mahal, sangat jarang kita temukan. Maka hal ini disebabkan berapa banyak orang yang menganggap bahwa berbohong itu sesuatu yang wajar, yang ringan. Padahal ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan dusta atau berbohong salah satu atau termasuk dosa besar nomor 30. Kita ingat-ingat betul Bapak-bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa berbohong atau berdusta ini dosa besar. Maka kita akan perhatikan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama dalam surat Ghafir, yaitu surat 40 ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan juga suka berbohong. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah tidak akan memberikan hidayah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan juga orang-orang yang terbiasa berbohong. Maka ketika seseorang itu berbohong, mungkin di awal dia merasa sulit dan berat kepikiran, tapi jika ini sering dilakukan, lama-lama menjadi biasa dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan ketika seseorang sudah menjadi pembohong dan pendusta yang expert, maka ketika berbohong tidak perlu berpikir panjang, langsung keluar begitu saja seperti makan camilan, begitu istilahnya. Maka ma'asyiral muslimin, Allah menyatakan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada para pembohong. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Az-Zariyat ayat 10 dan 11, surat 51 ayat 10 dan 11, Allah berfirman, "Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun." Terkutuklah orang-orang yang suka berdusta, terkutuklah orang-orang yang banyak berbohong, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan lalai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, beliau menyatakan dari Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib atas kalian untuk selalu jujur dalam hal apapun, karena sesungguhnya orang-orang yang jujur akan dibimbing oleh Allah ke dalam kebajikan, dan orang-orang yang dibimbing dalam kebajikan dia akan dibimbing, diarahkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazal rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan ketika seseorang itu sudah terbiasa mendarah daging, biasa jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Kalau Allah sudah menyetempel kamu orang yang jujur, stempel kuat, paten, insya Allah dia terjaga dari kebohongan. Orang-orang yang jujur sangat berat sekali untuk berbohong. Orang-orang yang jujur tidak nyaman berkumpul dengan para pembohong. Maka ketika kita menjadikan diri kita orang-orang yang jujur, selalu berkata sesuai faktanya, maka Allah akan mencatat di sisinya, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah orang yang jujur. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya,
wa iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kalian dusta dan berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Rasulullah mengatakan jauhi oleh kalian berdusta dan berbohong, karena dusta dan berbohong itu mengarahkan pelakunya kepada sifat fajir, yaitu kemaksiatan, dan kemaksiatan akan mengarahkan, membimbing seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ketika seseorang itu membiasakan diri berdusta menjadi makanan kesehariannya, dia sangat biasa untuk berbohong, dia tidak punya beban, maka Allah akan catat di sisinya, Allah akan kasih stempel dia menjadi seorang pendusta, dan sangat sulit sekali dia untuk menjadi orang-orang yang jujur. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pesan di khutbah pertama ini, saya sampaikan sebuah hadis tentang bagaimana akibatnya di akhirat orang-orang yang suka berbohong. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa di suatu malam saya bermimpi. Dalam mimpi saya ditemani dua orang laki-laki. Kemudian saya diajak oleh dua orang laki-laki ini berjalan-jalan melihat orang-orang yang disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu saya melihat ada seorang lelaki yang ditidurkan telentang. Kemudian di samping badannya ada dua orang yang membawa seperti gancu kalau bahasa kita, seperti pancing ikan tapi yang berukuran besar. Kemudian orang yang terlentang tadi itu mulutnya dirobek dengan gancu tadi, ditarik sampai ke tengkuknya, dari mulut sampai ke tengkuknya. Kemudian dari matanya ditusuk, tarik sampai ke belakang, dan juga begitu pula hidungnya. Ini sebuah pemandangan yang mengerikan. Seseorang ditarik dari mulut, dari hidung, dari matanya, ditancapkan besi yang tajam dan melengkung ke dalam, lalu ditarik sampai ke leher belakang, sampai robek-robek. Ini tentu pemandangan yang sangat mengerikan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada dua laki-laki yang yaitu adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bertanya, orang tersebut waktu di dunia berbuat apa sampai siksanya sengeri itu? Maka kedua malaikat itu mengatakan, sesungguhnya orang ini seringkali begitu keluar rumah dia berbohong dari segala hal. Dia suka berdusta di hadapan manusia, maka ditarik besi yang tajam seperti pancing ikan namun ukurannya besar. Biasanya orang itu ngangkut karung, ditancapkan di mulutnya lalu ditarik ke belakang sampai robek. Maka siksaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka berbohong. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang langka, sesuatu yang istimewa tentu mahal harganya dan banyak dicari orang. Maka pada hari ini kejujuran adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat langka. Orang-orang yang jujur pada hari ini adalah orang-orang yang sangat langka dan dicari orang. Berapa banyak orang yang memiliki harta, memiliki tabungan dan ingin menggulirkan atau memutar uangnya diberikan kepada orang lain supaya diolah, dilakukan bisnis atau titip modal atau investasi. Tapi alangkah sulitnya mencari orang yang jujur dan amanah. Maka pada hari ini sejatinya ketika ada orang ingin punya bisnis tapi tidak punya modal uang, maka ketika dia punya modal kejujuran itu jauh lebih mahal dari modal uang. Berapa banyak orang-orang yang jujur dapat tawaran dari semua arah. Semua menawarkan, ini modal dari saya, ini modal dari saya, karena dia jujur. Terkenal kepada siapapun dalam muamalah, dia tidak pernah khianat, dia selalu jujur. Dia mengedepankan kejujuran. Maka pada hari ini orang-orang yang jujur sangat langka. Maka kenapa kita tidak menjadi orang yang dicari dan langka tersebut? Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan hati, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang siddiqah, ya, orang-orang yang jujur, dan kita berlindung kepada Allah menjadi seorang pendusta dalam kehidupan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menambahkan dan menegaskan khutbah kami yang pertama, bahwasanya ketika seseorang itu berkata jujur kadang-kadang di awal terasa pahit, maka Rasulullah menekankan kepada umatnya untuk mengatakan kebenaran, mengatakan sesuatu sesuai faktanya, walaupun kadang-kadang sepertinya pahit di awal tapi manis di belakangnya. Beliau menyatakan qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar, katakan kebenaran, fakta yang sesungguhnya walaupun terkadang pahit rasanya. Karena biasanya orang-orang yang berbohong itu alasan terkuatnya adalah supaya apa? Supaya aman-aman saja, supaya tidak terkena imbasnya, supaya tidak mendapatkan hukuman, supaya tidak rame. Akhirnya dia dengan mudahnya berbohong. Maka hati-hati kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jujur walaupun berat, jujur walaupun pahit, itu akan cepat selesai masalah. Ketika seseorang berbohong, dia akan menambah dengan kebohongan lain terus. Dan ketika ketahuan, maka jatuh nama baiknya, jatuh citranya, dan tidak akan pernah dipercaya lagi oleh manusia. Maka katakan sesuatu yang secara jujur walaupun itu kadang pahit, daripada kita akan menelan kepahitan-kepahitan ketika kita menjadi seseorang yang berbohong. Dan kita ingat bahwa orang-orang munafik siksaannya jauh lebih berat daripada orang-orang kafir. Allah menyatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Munafik tulen atau yang disebut nifaqul akbar. Nifaqul akbar, munafik yang tulen adalah seseorang yang kafir namun menyembunyikan kekafirannya. Jadi hakikatnya orang munafik adalah orang kafir. Jika itu nifaqul akbar atau munafik yang tulen. Namun ada nifaqul asghar, pelaku kemunafikan tapi disebut munafik yang kecil. Siapa mereka? Yaitu orang-orang muslim yang melakukan salah satu atau beberapa sifat dan karakter orang-orang munafik. Dia muslim, bukan orang kafir. Kalau munafik tulen, kafir menyembunyikan kekafirannya. Akan tetapi munafik yang kecil adalah seorang muslim namun dia melakukan satu atau lebih dari sifat-sifat orang munafik. Di antaranya Rasulullah menyatakan ayatul munafiqi thalatsun, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama yaitu idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia tidak tepat. Dan yang ketiga yaitu ketika wa idza tumina khawana, ketika diberi kepercayaan dia berkhianat. Maka seseorang walaupun dia mengaku muslim, kalau biasa bicara berbohong, dia melakukan salah satu dari karakteristik orang munafik. Dan munafik kecil jika dilakukan terus menerus setiap waktu dan setiap saat, maka dikhawatirkan akan terjatuh dalam sifat kemunafikan yang besar dan tempatnya ada di neraka yang paling bawah, di keraknya neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauhi kebohongan, jauhi kedustaan. Mari kita berupaya semaksimal mungkin menjadi orang-orang yang jujur. Walaupun kadang-kadang orang yang jujur di awal sepertinya jatuh, sepertinya menakutkan, namun kita harus berani menghadapi segala resiko. Saya harus jadi orang jujur dan Allah pasti akan menolong saya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari barisan para siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur dan orang-orang yang menjauhi segala kebohongan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana
wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.